dimulai dengan panggilan yang sifatnya am, artinya umum, wahai manusia, berarti ya ini berlaku untuk siapapun. Ayat ini bisa diserukan kepada siapapun, baik believer maupun unbeliever. Orang yang beriman maupun yang tidak, Islam maupun tidak, orang beragama maupun ateis, tanpa melihat suku apa, ras apa, golongan apa, bangsa apa, tidak ada. Anas itu manusia secara umum, yang cerdas maupun yang bodoh, yang ikut tinggi, ikut rendah, ulama, tidak ulama, pejabat, rakyat, kena semua ayat ini. Wahai manusia, nah yang dipanggil siapa? Manusia. Mau yang wajahnya, mau yang fisiknya sempurna, rupawan, sampai yang fisiknya dianggap cacat, semua dipanggil pada ayat ini. Wahai manusia, in kuntum fi raibin, jika kamu di dalam perasaan, pemikiran, hati yang ragu tentang apa? Minal ba'thi, tentang hari berbangkit. Kan banyak nih orang-orang yang meragukan sampai hari ini, bukan hanya dulu. Jadi kalau banyak orang yang tidak yakin bahwa nanti akan ada hari berbangkit, nanti akan ada hari the judgment day, hari penghakiman, ketika semua manusia dikumpulkan, maka itu sebenarnya keraguan, ketidakyakinan yang sudah ada sejak zaman dulu. Keraguan akan adanya hari berbangkit itu bukan produk modern atau produk zaman sekarang, seolah-olah itu adalah sebuah statement atau sebuah pola pikir yang lahir dari kecerdasan manusia modern yang kritis. Enggak. Orang zaman dulu juga sudah mempertanyakan dan meragukan. Jadi itu sesuatu yang sifatnya purba, sesuatu yang sifatnya kuno bahkan. Keraguan akan hari kiamat itu. Karena memang kalau secara fakta yang bisa diindra, tidak ada orang yang di akhirat atau di kubur sana kemudian balik ke sini memberitahu bahwa di sana ada kehidupan lagi. Tidak ada. Ya. Meskipun tentang hari berbangkit itu sudah pasti ada, terutama secara ilmiah empirik, bahwa memang prediksi bumi atau semesta ini akan hancur pada waktunya pasti ada, sudah terbukti. Analisis ilmiah itu bukan hanya hipotesis ini, tetapi memang hitung-hitungan matematis itu bumi dan semesta ini someday tetap akan kolaps, akan hancur, akan bertabrakan satu sama lain. Jika kejadian itu dianggap sebagai kiamat, maka keraguan kedua muncul. Yakni apakah setelah dihancurkan itu kemudian ada dibangkitkan lagi untuk pertanggungjawaban. Nah, itu yang jadi keraguan. Makanya di sini ayat ini memakai katanya adalah minal ba'thi. Firoibin minal ba'thi. Di dalam keraguan tentang apa? Tentang apakah dibangkitkan lagi. Kalaupun misalnya yang di atas ragu tentang kiamat, lalu sudah disadarkan, bumi ini akan hancur, berarti kiamat ada, oke, saya percaya kiamat dan bumi ini akan hancur.
tapi saya tidak percaya kalau setelah hancur kemudian dibangkitkan lagi. Gitu. Jadi akhirnya ketidakpercayaan atau keraguannya itu bertingkat. Nah, maka di sini Allah memberi jawaban. Wahai manusia, jika kamu ragu terhadap adanya kebangkitan hidup setelah mati, coba toh, kamu nggak inget toh. Fa inna khalaqnakum min turabin. Kamu itu pertama diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin. Dulu Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Logikanya begini. Ini kemarin saya lihat ada video juga seorang ustadz. Memang sekarang ya gimana ya, sampean dan saya harus hati-hati betul. Ada ustadz yang berceramah. Ibunya Nabi Adam itu namanya Siti Sopa gitu. Ini loh didapat dari mana gitu. Tapi gitu ya punya pengikut juga kadang ya. Sudah jelas akidah kita menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia pertama kali itu, terutama periode kita ya, wallahu alam apakah sebelumnya ada periode manusia. Tapi periode kita ini Allah menciptakan yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Karena kalau Nabi Adam ini punya bapak ibu, maka pertanyaannya nggak akan selesai-selesai. Lah bapak ibunya Nabi Adam, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Kan gitu terus. Nggak akan selesai. Maka nggak akan ada permulaan. Maka Allah kemudian menciptakan desain Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga pertanyaannya berhenti di situ. Adam dari mana ya? Diciptakan langsung dari tanah. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, karena prahara surga waktu itu bersama Ibu Hawa, Ibu Hawa diciptakan dari apa? Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sudah jelas. Maka Allah memberi gambaran jelas tentang asal-usul. Nah, setelah kemudian dikeluarkan dari surga, setelah dikeluarkan dari surga, lalu ke bumi, maka proses penciptaan berubah. Allah memberi kita kembali hasanah, ternyata Allah tidak sebegitu saja punya sedikit. Allah itu maha segalanya. Maka kalau di awal menciptakan dari tanah, yang kedua diciptakan dari tulang rusuk, kan gitu. Maka yang ketiga diciptakan dari apa? Dari sperma. Semamin nutfatin. Nutfah, setetes air mani. Itu aja. Nah, ternyata setetes air mani ini nggak sesimpel yang kita bayangkan. Di dalam satu tetes air mani itu, para ahli ginekologi sekarang bisa melihat dengan mikroskop elektron bahwa di dalam itu ternyata ada jutaan calon manusia. Jadi di dalam situ itu begitu menyemprot ke rahim, itu di rahim itu benih manusia ya atau seed manusia itu ada yang saya nggak tahu, saya lupa ya. Ada yang mengatakan jutaan, ada yang mengatakan ratusan ribu jumlah calon yang akan menjadi manusia. Di sana kemudian mereka berkompetisi untuk bisa sampai menyentuh atau berenang di dalam rahim itu sampai ke indung telur atau ovarium. Nah, perjuangan untuk sampai ke indung telur itu pun akhirnya tidak semuanya berhasil. Oleh Allah, ada yang diizinkan sampai, ada yang kemudian hanya sampai di tengah dan mati.
Kalau yang sampai kemudian sampai bisa nempel di indung telur ada beberapa ribu misalnya, tapi yang bisa sampai nembus kadang hanya ada satu, kadang ada dua. Nah, yang dua kayak gini ini kadang yang menjadi kembar. Ada yang tiga, ada yang empat, wallahu alam. Sudah, setelah terjadi yang namanya zigot, yakni pertemuan antara spermatozoa dan ovarium atas kuasa Allah, kemudian dengan segala macam engineering canggihnya, maka di sini disebut kemudian summa min alaqatin, lalu berproses menjadi segumpal darah. Nah ini ternyata banyak orang yang kemudian kagum terhadap Islam karena ilmu tentang ini, ya, tentang proses kejadian manusia ini, hanya Islam yang menerangkan, dan itu jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang seperti sekarang. Jauh sebelum ilmu biologi, ilmu ginekologi, ilmu tentang DNA maupun proses kejadian manusia berkembang jauh. Sekarang untuk mengetahui itu aja harus diperlukan peralatan-peralatan super canggih. Lah ini sudah diterangkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW 1.500 tahun yang lalu. Hebatnya lagi, yang menerangkan ini, yang dipilih Allah untuk menerangkan ini adalah orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Berarti ini kan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin pengetahuan tingkat tinggi seperti ini diceritakan oleh orang yang tidak baca, tidak nulis. Nah, ini justru membuktikan bahwa ilmu ini benar-benar min indillah, dari sisi Allah langsung. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Dan kemudian dari segumpal darah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang maksudnya tidak sempurna apa? Ada yang kemudian sampai keguguran, ya toh? Berarti bahkan yang sudah terjadi zigot pun tidak selalu berubah menjadi janin. Ada yang berubah menjadi janin. Nah, ketika dia berproses menjadi janin, itu pun Allah yang punya kuasa bagaimana membentuknya itu. Baik yang mukhallaqatin maupun wa ghairu mukhallaqatin. Itu memang benar-benar Allah memberi linubayyina lakum, supaya menjelaskan kami ini kepada kalian bahwa kami yang menciptakan kamu itu. Bukan kamu yang sok-sokan, siapa kamu, kan gitu. Ini supaya kita juga sadar bahwa perbedaan kulit, perbedaan mata sipit, mata tidak sipit, warna kulit, tinggi badan, kelengkapan tubuh, bukan kita yang bikin, tetapi Allah. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 6. Monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Nah itu. Jadi dialah Allah yang menciptakan kalian, melukis kalian. Yusawwirukum itu apa? Melukis, menggambar. Maksudnya menggambar apa? Ya mulai dari desain hidung kita, desain mata kita, ngecat warna kulit kita, memasangkan onderdil dalam maupun onderdil luar, jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas,
usus besar, usus buntu, semua usus 12 jari, tulang-tulang yang kemudian dibalut dengan daging, seluruh aliran darah yang melalui sistem vena, ya kan? Itu gimana coba? Wih, jadi kalau kita bedah betapa manusia itu sempurna sekali itu loh. Otak ini loh, ini kan sirkuit otak. Ini kan ibarat motherboard-nya komputer yang penuh dengan, kalau sama lihat di itu kan motherboard itu kan penuh dengan sirkuit. Sirkuit itu kayak jalur-jalur yang dari baja itu loh, ada itu. Itu kalau misalnya di otak kita itu bisa puluhan kilometer itu kalau digelar gitu, kabel-kabel yang ada di otak kita itu. Bahkan seorang ilmuwan menulis itu, seandainya kabel-kabel kecil itu digelar gitu, satu lapangan bola nggak cukup untuk membuat penampang otak itu, satu otak manusia. Nah, itu bisa kita apa ya, kita jadikan sebagai gambaran. Kami, kata Allah, huwaladzi dialah Allah yusawwirukum fil arhami, yang menggambar di dalam rahim itu. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u, dan kami yang menukirru, di situ disebut sebagai kami tetapkan, kami yang memahat, yusawwirukum kaifa yasha, bagaimana itu dikehendaki. Jadi proses 9 bulan itu proses engineering canggih yang manusia itu tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu juga tidak tahu apa-apa. Maka pertanyaan dari mana kita ini, ya dari Allah, bukan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya sebagai apa? Instrumen saja. Sebagai alat yang dipakai Allah untuk melahirkan kita ke bumi. Ya. Tsumma litablughu fil arhami manasya ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan 9 bulan rata-rata ya, tapi ada yang sampai berapa? Ada yang 10 bulan, ada yang prematur cuma 7 bulan ya kan? Ada anak saya itu yang 11 bulan, ada yang 12 bulan. Anak saya yang pertama itu, Mbak Nenasika itu 11 bulan. Kalau Gus Dharma itu 12 bulan. 12 bulan. Ya, nggak tahu, mungkin dulu nggak berani keluar ke bumi mungkin. Anteng di sana. Ya, wong pas lahir itu sudah kayak meninggal, sudah nggak ada nafas, nggak ada apa. Atas kuasa Allah saja kemudian tuh jak sama mbak saya di situ, dicoba air hangat, dituntuk gitu, akhirnya kayak ada yang nyumbat di apa saluran pernafasan itu, kemudian keluar gitu. Atas kuasa Allah kemudian bisa bernafas lagi. Ya itu semua adalah bagaimana setelah itu kemudian kata Allah, ila ajalin musamma, ada yang 9 bulan, ada yang prematur, tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan dalam bentuk bayi. Dulur, sebenarnya ya aslinya, namun kalau lihat film apa, Apokalipsu atau apa itu ya, itu kan ada suku yang kalau dia melahirkan itu tidak perlu bantuan siapa-siapa, dia akan masuk ke sungai atau ke kolam dan dia melahirkan di dalam kolam. Ya, dan ternyata cara melahirkan modern ada yang sekarang memakai begitu, melahirkan di dalam air. Gitu. Ternyata itu zaman dulu begitu. Artinya Allah sebenarnya sudah mendesain manusia itu bisa melahirkan sendiri tanpa bantuan manusia lain. Ya seperti makhluk-makhluk lain kayak binatang segala macam gitu kan, nggak ada itu kucing lalu didatangi bidan kucing berpakaian putih-putih datang ke rumah atau dipanggil ke rumah sakitnya kucing terus yang bantu bidan-bidan kucing, itu enggak ada. Kucing ya lahir sendiri, ya dirawat sendiri. Manusia dulu juga begitu aslinya. Sekarang aja lumayan agak mulai dikemas oleh sistem kapitalis yang kemudian manja kan.
awalnya dulu tetap dibantu oleh para dukun beranak. Kan gitu. Nah, pakai alat apa-apa, dengan sembilu saja cukup untuk memotong tali pusar. Lalu kemudian mulai lahir para bidan. Maka para dukun mulai digeser, katanya nggak higienis. Ya kan? Padahal orang-orang yang mengatakan nggak higienis itu dulu lahirnya dari bidan juga, dari dukun juga. Ya kan? Kemudian para bidan pun sudah bekerja selama, tapi karena para bidan ini kaya juga, banyak yang kaya, mungkin wah kok aku kayak kalah kaya gitu, mungkin dokter-dokter yang spesialis itu kan gitu. Akhirnya oh bidan ini tidak boleh menangani melahirkan, harus para dokter spesialis. Wah, sekarang akhirnya para dokter spesialis. Nah, para dokter spesialis pun sekarang sudah jarang yang mau melahirkan secara normal. Ada persoalan dikit, wah ini harus operasi sesar. Harus sesar. Ya padahal Allah sebenarnya sudah memberi itu kemampuan manusia untuk secara mandiri, itu sudah memberi. Nukhrijukum tifla itu kami keluarkan dalam bayi. Itu artinya Allah sudah memberi dan mendesain mekanisme tubuh manusia ini mampu melahirkan sendiri secara mandiri itu. Saya tidak ngomong kemudian melarang orang ke bidan atau ke dokter, bukan loh ya. Saya bicara tentang fakta anatomis manusia itu sebenarnya mampu. Tsumma litablugu asyuddakum, setelah kamu lahir kemudian kami antarkan kamu sampai dewasa kamu, mulai dari kecil ya. Coba saya tunjukkan video ya. Sebenarnya saya tadi cari video yang pas itu, tapi ada kita itu mulai dari anak kecil sampai kita dewasa itu. Betapa singkatnya hidup kita itu. Benar-benar kita ini singkat sekali hidupnya. Artinya perjalanan dari bayi sampai tua sampai nanti meninggal itu. Ini ya. Coba sebentar saya bagi videonya ini. Nah. Kalau kita lihat ini dulu ya. Elapse sebentar sama lihat ya. Mulai dari, nah ini ketika dari bayi ya. Ya bayi. Nah, ini kira-kira bayi ini siapa kok putih ganteng ini. Dari bayi ini ya. Kemudian mulai dari bisa mulai tata ya kan. Kemudian sampai bisa jalan. Nah, mulai bisa ngomong guyang-guyu, mulai berangkat sekolah. Ya kan, sampai SMP, sampai SMA. Ya kan? Sampai kuliah. Udah. Oke, mulai kerja. Ini mulai kerja. Kan? Mulai berkeluarga. Mulai punya anak lagi, dia punya bayi lagi. Siklusnya sama. Mulai dia dewasa, sudah mulai berumur, mulai menua. Loh. Akhirnya lapo. Nanti saya akan sampaikan. Wa minkum mayyutawafa, dan sebagian dari kalian ada yang sampai wafat. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur, tapi ada juga yang kalian sampai dikembalikan ke batas umur tertentu. Misalnya sampai umur 80, 90 ya kan? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Sampai dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang pernah diketahui. Dok, mangan dok. Loh, tadi sudah loh Mbak, kapan sih? Ya. Pikun, di sini disebut ila ardalil umur, hingga usia pikun.
Apa yang dulu diketahui, kowe itu siapa? Kamu itu siapa? Loh, aku genduk siapa? Gitu. Ya anaknya ibu toh. Aku gak punya anak. Nah, sudah mulai pikun. Ya. Umur 80, 90. Jadi Alzheimer ya. Kadang ada yang tidak juga, tapi sebagian ya ada yang mengalami itu. Sehingga likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Itu kuasa Allah. Akhirnya dari bayi kembali menjadi seperti bayi lagi. Nah, di situ menuntut kenapa Islam itu mengajarkan untuk birrul walidain. Dulunya ketika kita bayi, ditimang-timang, diajarin, kita sudah diberitahu, Bu, itu apa? Burung. Burung apa? Burung pipit. Burung apa? Burung pipit. Jalan-jalan lagi. Itu apa, Bu? Burung pipit. Ibu akan tetap mau jawab meskipun tanya 13-12 kali tetap dengan sabar jawab. Besoknya lagi tanya pun akan diterangkan lagi. Orang tua begitu. Nah kalau kemudian ketika nanti orang tuanya pikun, lalu tanya karena sudah pikun, itu apa, Nduk? Burung, Bu. Burung apa itu? Burung pipit. Apa? Burung pipit. Sejam lagi, itu apa, Nduk? Burung pipit. Kira-kira berapa kali sampean sabar untuk jawab burung pipit? Kira-kira berapa kali sampean sabar untuk jawab burung pipit kepada ibu yang bertanya berkali-kali? Apakah bisa sesabar ketika ibu sampean ngajarin sampean berkali-kali tadi? Demikian pula kalau kemudian orang tua sampean misalnya sampai karena sakit atau karena memang pikun lalu ngompol, berapa kali sampean sabar untuk kemudian nyebokin atau ngepel ngompolnya? Bandingkan dengan ketika sampean dulu ketika tiflan, bayi, ngompol berapa kali di mana saja, apakah pernah ibu mengeluh untuk nyebokin dan ngepel kompol sampean? Itulah hebatnya Islam, di mana kita diperintahkan walil walidaini ihsanan. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ya, dulur ya. Ya, jadi kembali kepada ayat ini, di sini disebutkan bahwa manusia prosesnya seperti itu. Wa tarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Dan kamu lihat bumi ini dulu kering, kemudian bila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan jadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Riset terakhir itu membuktikan bahwa ternyata gurun Afrika itu dulunya enggak gitu. Gurun Afrika itu ternyata dulunya itu adalah padang yang hijau. Tapi karena sebuah proses alamiah sampai sekarang begitu. Dan ternyata itu juga bermanfaat. Jadi gurun Afrika itu ketika musim tertentu itu hara tanahnya itu diterbangkan angin, melampaui dan melewati Samudra Pasifik sampai ke hutan Amazon di Amerika Latin. Jadi yang menyuburkan itu begitu. Jadi proses itu semua menunjukkan bahwa memang Allah adalah desainer terbaik alam semesta dan juga pencipta terbaik kita semua. Karena itu tumbuhan-tumbuhan yang indah kalau kita lihat, ya Allah, memang maha kuasa Allah ya. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, ya kan? Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah zatnya, tapi tentang ciptaan Allah ini. Maka kita akan selalu subhanallah, masya Allah, selalu begitu dulur ya.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ada? Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Bu Kumala, silakan. Selamat Hari Guru, Gus. Selalu menjadi guru yang terbaik dan menjadi teladan untuk kami. Kita sehat selalu. Hanya itu saja, Gus. Oke. Hari ini hari ini hari guru nggih? Iya, Gus. Oh, alhamdulillah, nggih. Terima kasih. Kita saling belajar. Di satu sisi sampean juga guru saya, karena guru itulah sesuatu yang dimana kita belajar. Memang level pertama sesuatu dimana kita belajar. Level selanjutnya ya guru itu anak seseorang yang bisa digugu ucapannya dan ditiru tindakannya. Cuma saya itu kadang gini, Bu Kumala dan semua dulur ya. Saya itu masih merasa banyak dosa pertama. Saya merasa banyak dosa, saya merasa masih punya banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehingga long life learning atau belajar minal mahdi ilal lahdi, pembelajaran sepanjang hidup, itu saya terapkan di diri saya. Saya belajar dari siapapun, dari manapun, sepanjang hari, supaya ketika pertama memberi sampean usulan wawasan itu lebih luas, ya. Kemudian juga saya bisa melakukan muhasabah. Karena kalau saya ingin atau dinobatkan menjadi guru, tuntutan saya lebih besar. Apa tuntutannya? Saya harus bisa digugu dan ditiru. Kalau ditiru ini yang berat. Kalau digugu saja sih banyak orang bisa digugu, tapi ditiru ini. Kalau saya salah dikit aja udah bahaya di akhirat terutama. Saya berarti sesat dan menyesatkan. Karena itu ya doakan saya supaya tidak hanya bisa ngomong, tetapi juga bisa mengamalkan. Padahal di faktanya memang saya juga masih punya banyak kekurangan, baik dalam sisi ucapan, perilaku, ya. Kalian doakan saya. Doain, saya juga mintakan ampun kepada Allah. Karena banyak dosa juga saya. Itu, oke? Saling berdoa. Oke. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya hanya ingin memberikan stressing atau highlight, penekanan di akhir bahwa benar-benar kita ini diberikan pelajaran yang luar biasa ya oleh Allah. Apa kesimpulan dari ayat ini? Kita diminta Allah untuk tidak ragu terhadap datangnya kiamat. Karena kalau kita ragu datangnya kiamat, kita ragu datangnya hari berbangkit, ragu bahwa manusia akan dihidupkan lagi, maka Allah memberikan analogi sederhana, logika gampang. Loh, kamu dulu lo tidak ada, lalu menjadi ada, dan nanti tidak akan ada lagi. Apa susahnya buat Allah untuk mengadakan lagi, kan gitu. Jadi yuhyikum, kan ya? Dialah Allah yang menghidupkan kamu, wa yumitukum dan mematikan kamu, wa yukhrijukum dan akan mengeluarkan kamu kembali.
menghidupkan kamu kembali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu semua akan kembali. Ini menunjukkan bahwa siklus itu sesuatu yang simpel buat Allah. Terakhir, besok ingatkan ya, saya ada videonya itu. Ada seekor binatang yang membuat para saintis itu bingung dan nggak bisa berpikir. Kenapa? Jadi ada sebuah mikroba itu apa ya? Dia itu hidup tanpa memerlukan oksigen. Padahal kalau kita dulu di SD itu diajarin ciri makhluk hidup adalah menghirup oksigen, bernafas. Bernafas. Nah ini dia tidak membutuhkan itu. Energinya langsung diambil dari inangnya. Jadi dia kayak misalnya parasit atau bakteri yang nempel di tubuh makhluk hidup lain. Gitu, di dalam sel atau dalam apa gitu, kecil sekali. Dan dia punya zat yang langsung bisa ngambil energinya itu dari makhluk yang ditumpangi tanpa dia membutuhkan oksigen. Itu memberi kita pemahaman lebih luas bahwa ya bisa jadi nanti pada saat dibangkitkan di hari atau di tempat lain, di planet lain, di galaksi lain, struktur tubuh kita ini bukan struktur tubuh yang membutuhkan oksigen ini. Allah punya anatomi tubuh yang lain yang benar-benar berbeda, dan itu maha kuasa gitu loh. Nah, makanya kita cerdas ya menjalani hidup ini. Semakin cerdas kita, insya Allah mudah-mudahan mengantarkan kita kepada keimanan kepada mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita semua, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa ana la adri man adla man adayt tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Allahumma da'fana al-bala' wal waba' wa qadil muslimin wa najina syaitan jangkuk rabbana najina Rabbana ana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kun sanan kafiran wa sanan Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika min hamzati syaitan. Rabbana hab lana Allahumma berrahmatika Allahumma rahmatan wa Allahumma afrik lana sabra sabiti minana fansana wa kafutan wa fadil sama wa alimul ghaibi wa syahadati. Amadu billahi min jidil balal wa darki syaqasul ghadab syahadati ma'adaman. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an